Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konservasi. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris yaitu conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya efisiensi dari pengurangan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Kemudian yang kedua yaitu upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam atau fisik. Kemudian yang ketiga, pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Kemudian yang keempat yaitu upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terdapat 3 hal utama dalam konservasi, yaitu yang pertama, perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan. Kemudian yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya. Kemudian kegiatan konservasi selalu berhubungan dengan suatu kawasan. Kawasan itu sendiri mempunyai pengertian, yakni wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan (KSDAL) adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Selanjutnya, jenis konservasi. Secara umum ada 2 jenis konservasi lingkungan hidup yang bisa diterapkan, yaitu sebagai berikut. 1. In situ. Konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Yang kedua yaitu ex situ. Konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak sehingga tidak layak lagi untuk dihuni, dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Selanjutnya yaitu bentuk konservasi. Ada beberapa bentuk konservasi lingkungan hidup yang dapat diterapkan di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada cagar alam. Cagar alam adalah salah satu bentuk konservasi yang dilakukan pada habitat asli flora dan fauna yang mempunyai karakteristik sesuai dengan lingkungannya
atau bersifat unik. Tujuan penetapan kawasan cagar alam adalah untuk mencegah kerusakan di kawasan tersebut serta lingkungan di sekitarnya, agar keanekaragaman hayati yang ada padanya tidak punah. Salah satu contoh cagar alam yaitu cagar alam Teluk Baro di Yogyakarta. Yang kedua yaitu ada Suaka Marga Satwa. Sama halnya dengan cagar alam, Suaka Marga Satwa juga ditetapkan apabila suatu kawasan mempunyai keunikan yang khas. Misalnya, menjaga habitat bagi satwa liar atau ada spesies yang lain. Dilindungi hidup di kawasan tersebut. Kawasan ini lebih fokus pada upaya pelestarian satwa. Yang ketiga, yaitu ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan yang masih mempunyai ekosistem asli dan berfungsi sebagai lokasi pengawatan alam. Wilayah ini merupakan bagian dari kawasan pelestarian alam, termasuk juga hutan konservasi. Taman Nasional juga dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian, pendidikan, pusat ilmu pengetahuan, dan rekreasi yang menarik. Yang keempat yaitu ada Taman Laut. Taman laut ditujukan untuk lokasi perlindungan dan perbaikan pada ekosistem laut, di mana ekosistem tersebut menjadi habitat flora dan fauna langka yang dilindungi, termasuk kegiatan penanaman terumbu karang yang rusak. Selain sebagai lokasi konservasi, Taman Nasional juga menjadi saran wisata dan tujuan komersil yang lain. Salah satu contoh taman laut di Indonesia adalah Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Kawasan ini juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena mempunyai kekayaan dan pesona terumbu karang yang khas dan unik. Yang kelima, kebun raya. Kebun raya adalah salah satu bentuk konservasi yang dikelola dengan metode ex situ. Kawasan ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman alam. Berbagai spesies flora ditanam di dalam kebun raya yang dapat difungsikan untuk berbagai keperluan. Salah satu kebun raya di Indonesia yaitu Kebun Raya Bogor yang mengoleksi berbagai jenis flora endemik dan eksotik. Kawasan konservasi ini juga melakukan budidaya pada satwa, yaitu rusa. Yang keenam, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya atau Tahura adalah bagian dari kawasan pelestarian alam seperti Taman Nasional. Kawasan ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dalam suatu wilayah, menjadi tempat untuk mengoleksi flora dan fauna, serta tempat untuk melestarikan plasma nutfah. Contoh Tahura di Indonesia yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Bandung, Jawa Barat. Taman Hutan Raya ini menampung 2.500 spesies flora yang diperoleh dari benua Asia, Australia, Afrika, dan Amerika. Selanjutnya, tujuan konservasi. Menurut Indrawan DKK pada tahun 2007, secara umum konservasi mempunyai 3 tujuan, yaitu pertama, mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap keberadaan dan keberlanjutan hidup di bumi. Kedua, mengembangkan pendekatan praktis guna mencegah rusak dan hilangnya sumber daya alam dan lingkungan, misalnya kepunahan spesies, memelihara keanekaragaman genetik dalam spesies, dan melindungi serta memperbaiki seluruh aspek keanekaragaman di bumi. Yang ketiga, mempelajari seluruh aspek sumber daya alam dan lingkungan yang meliputi keanekaragaman hayati dan non-hayati di bumi. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudari Widya. Manfaat konservasi. Konservasi
memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain, yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang terakhir, terlindunginya Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Upaya konservasi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Antara lain, yang pertama, membuat undang-undang yang mempromosikan pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan hidup yang pertama bisa dilakukan dengan membuat dan memastikan adanya regulasi yang mendukung lingkungan lestari. Pemerintah harus membuat undang-undang yang mempromosikan pelestarian lingkungan. Adapun usaha pemerintah melalui regulasi dituangkan dalam beberapa peraturan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148-SK-11-4-1985 tentang pengamanan bahan beracun dan berbahaya di perusahaan industri. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang keempat, pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada tahun 1991. Yang kedua, konservasi hutan. Aforestasi dan reboisasi membantu melestarikan hutan yang bertanggung jawab untuk menyerap sejumlah besar karbon dioksida dan mencapai atmosfer. Yang ketiga, konservasi tanah. Konservasi tanah membantu mengendalikan erosi dan memperbaiki tanah untuk tujuan pertanian. Menanam lebih banyak pohon, melindungi padang rumput, menanam tanaman penutup yang mengatur pengikisan, meminimalkan penggunaan bahan kimia, menggunakan pupuk kompos dan pertanian teras di lahan miring. Selayang pandang Tanah Bentarum. Tersimpan perbukitan hijau yang gagah berdiri, serta danau yang menghampar, bak cermin langit yang biru nan indah. Menjaga kelestarian hutan adalah tugas kita bersama, karena bagaimanapun keberadaan hutan memberi manfaat yang luar biasa bagi kita. Terdapat kurang lebih 50 goa di dalam kawasan Tanah Bentarum dengan tingkat kesulitan penelusuran yang berbeda-beda. Berdasarkan peta geologi terbitan Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi pada tahun 1992, goa di Tanah Bentarum terbentuk dari batu gamping yang terbentuk antara 60 hingga 120 juta tahun yang lalu. Sudah 11 individu orangutan dirumahkan kembali atau dilepas liarkan di Sungai Rongun, kawasan Taman Nasional Betung Kerihun. Maskot Danau Sentarum akhirnya melenggang anggun di Danau Merebung, kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Danau Merebung dilindungi oleh kearifan lokal dan hukum adat masyarakat sehingga menjadi habitat yang sangat cocok bagi arwana super red. Kontribusi Balai Besar Tanah Bentarum juga merambah dalam ranah pendidikan melalui himbauan mengajar. Jiwa konservasi disisipkan ke dalam pembelajaran, sehingga merasuk secara alami pada generasi sejak dini. Hidroponik merupakan solusi yang jitu dalam menumbuhkan tanaman, terutama jenis sayur-sayuran, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri maupun komersial.
Panorama musiman Danau Sentarum menjadi wahana alami yang menarik. Salah satu ikon Danau Sentarum pada saat pasang air adalah kapal motor Bandung yang siap membawa wisatawan berpelesir. Selama ribuan tahun, interaksi antara iklim dan geografi menciptakan irama Danau Sentarum berdetak bersama Sungai Kapuas. Danau